Bapak Ibu saya kumpulkan hari ini, saya minta gini Pak Sekda, Pak Wagub, ini koordinasi lebih intens antara lintas dinas. Samalah kalau kementerian itu sinergitas antara kementerian, sinergitas dan intens komunikasi, supaya membuat satu perencanaan dan program itu tercapai hasilnya yang saya inginkan. Satu contoh, kalau kita mau membangun tempat kawasan udang puname yang dia kata, ataupun kawasan ikan lokal, ini terencana. Kadis, ini sambil contoh ya Pak Leo, maaf ya. Kadis kelautan ya, Kadis Perikanan Kelautan, berarti koordinasi dengan PUPR, dengan listrik, dengan DLH, dengan kadis-kadis terkait seperti Den Paleo dan Kehutanan Kawasan, koordinasi lagi dan Bang Kalteng. Ini dibutuhkan Pak, koordinasi intens. Nah ini di bawah Kemando, Pak Sekda nanti lapor ke Pewagub hasilnya dan saya. Kalian kan sering rapat, terus diundang dulu, diundang ke pusat langsung, sekarang lewat virtual. Tapi rapat ini kalian laporkan, kita kan zaman digital, zaman serba cepat. Nggak sampai dihitung 1 menit, Bapak Ibu lapor tuh langsung dibaca sudah langsung. Lapor selain Kalteng Berkah itu lapor secara pribadi, individu, dan Pak Gubernur dan Pak Wagub lapor, Pak giat kami ini. Nah nanti tulisnya siapkan juga, kan ada tekon yang mengerjakan supaya Gubernur tahu capaiannya sampai di mana. Tugas bawana Anda kata, coba produk CPO dari Kalteng berapa ton per tahun? Enggak usah dijawab, saya cuma ingin mengarahkan itu satu contoh. Beras berapa tahun, 1 ton berapa tahun, kita surplus berapa, kebutuhan Kalteng berapa, ini harus ada data. CPO berapa, kayu keluar dari Kalimantan Tengah berapa. Saya minta Kominfo lewat Kadis Kehutanan munculkan di running tag wartawan ya. Ben dengan antara ya. Coba dibuat, kita ingin industri perkayuan harus ada di Kalimantan Tengah. Paling lambat 3 tahun dari sekarang, Mbak. Meminta kepada pemerintah pusat supaya tidak ada lagi keluar kayu loknya yang dari Kalimantan, tapi industrinya dibangun Kalimantan Tengah. Diminta paling lambat 3 tahun semuanya harus berada di Kalimantan Tengah. Nah ini hukumnya nanti itu urusan Pak Sahring, Biro Hukum, dengan Pak Sekda. Pak Sekda pimpin ini, pos. Dalam 3 tahun, 5 tahun ini kan kita kan, dulu saya sudah sampaikan, tetapi tidak dilaksanakan. Saya mau melaksanakan, payung hukumnya nggak dikerjakan. Nah saya minta, inilah tugas Sekda Pak. Tolong Pak, ini monitor ini berkaitan dengan pajak Kalimantan Tengah. Tenaga kerja, pemuda-pemudi kita yang lulus, yang tidak melanjutkan sekolah lagi, masukkan di running tag metro. Tidak ada lagi menyurat ke menteri, tidak ada waktunya. Kalau memang butuh surat, Pak Sri, surat-surat, kirim surat cinta ke menteri, ke Pak Presiden. Karena saya ada beban moral terhadap Kalimantan Tengah, Pak. Kalau orang pengangguran, itu ya gubernur. Entah kalau pimpinan yang lain, bupati, wali kota. Tapi saya malu Pak, soal gubernur. Pak Sri jalannya aja, jangan cuma jadi kadis hut aja, mencap, cuma mengawasi aja. Orang Korea, orang Malaysia, orang Singapura, dia dari tahun sebelum saya lahir, tahun 70 sudah masuk merambah kayu kita. Tapi industrinya nggak ada di Kalimantan Tengah. Masukkan running tag metro itu, Gus. Sebelum definitif, saya kasih waktu. Mulai besok masukkan, Senin besok masukkan lagi. Nggak apa-apa kita bayar metro dan beberapa Tapi tujuannya untuk mengatakan kita ingin memaksa pemerintah, supaya pemerintah pusat mau industrinya dibangun di sini. Nggak ada kata tunda. Atau kita moratorium, lok nggak boleh keluar dari Kalimantan Tengah. Ini lok kita kok. Kayu Kalimantan Tengah, lingkungan rusak, lingkungan Kalimantan Tengah. Pendidikan kesehatan tidak terurus di desa-desa kan banyak.
Kita harus mau bekerja, Pak. Kalau nggak kita, siapa lagi, Pak, bergerak? Masyarakat nggak bisa apa-apa. Nah, kita yang punya wewenang, kita harus lakukan, Pak Sri. Masukkan ring trek metro, kalau nggak hari Senin. Kayu lok keluar 3 juta, 4 juta. Uangnya masuk ke kita dikit. Tenaga kerjanya orang lain yang menikmati. Pemuda-pemudi Kalimantan Tengah menganggur. Jadi pengangguran. Kita bersama, Pak. Jadi pelajari aturannya. Pelajari aturan. Surati, kumpulin pengusaha, pasar semuanya. Pabriknya dibangun di sini. Termasuk HTI yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Menteri LHK. Pabriknya, industrinya dibangun di sini. Jangan dibangun di Pulau Jawa, jangan dibangun di Sumatera. Harus di Kalimantan Tengah. Mulai dari lok itu, HPH dulu semuanya. Ya Pak Agus, nggak keluar hari Senin beritanya 2-3 hari. Anggap Pak Agus nggak usah jadi kepala dinas. Pak Sri, saya copot. Hari Senin tidak jalan, Pak Agus, Pak Sri saya copot. Pak Agus nggak usah jadi kepala dinas. Pak Sekda nggak manggar untuk media, Pak Sekda nggak usah jadi Sekda. Ini kewajiban kita, Pak. Kayu kita coba bayangkan kurang lebih 4 juta, Pak, dia keluar dari Kalimantan Tengah. Kalau kita olah, PAD kita kan meningkat, Pak. November nanti sudah bisa mencepat Pak Sri. Biar nggak ada izin lagi kan, Pak. Udah 6 bulan. Masukkan itu, Pak. Gubernur Kalimantan Tengah sudah minta kepada Menteri meminta industrinya, pabrik paliutnya, pabrik moldingnya dibangun di Kalimantan Tengah. Itu kan bisa itu pendek diperpanjang. Kan saya sering baca. Nah, semua kegiatan kita, Pak, kegiatan kita ini dimasukkan di media online, media nasional. Itu tugas Pak Agus. Koordinasi dengan Pak Sekda masalah dana. Kalau cuma uang 15-16 miliar kan Pak Sekda masa nggak bisa nganggarkan. Kita hibah ke orang aja puluhan miliar tiap tahun. Masa untuk kegiatan gubernur dan wakil gubernur tidak bisa diamankan di situ? Kalau nggak ada anggaran 2022 ataupun waktu refocusing anggarannya Pak Sekda, sudah anggap Pak Sekda hitung-hitung pemain cadangan banyak ini di depan, ini pemain cadangan, nggak termasuk Pak Dias. Iya Pak, anggarkan. Ini kan untuk kepentingan kita Pak Mespos tentang Kalimantan Tengah. Kadis pariwisata sama Pak, jangan cuma pakai laungnya aja hari-hari. Tapi tujuan target tuh harus ada Pak Guntur. Kalau cuma ini aja nari, itu aja kebudayaan itu aja yang kita tunjukkan Pak. Nggak ada faedahnya. Coba cari Pak, inovasi, kreatif. Mau berpikir, mau olah. Kenapa Guntur dipercaya di situ? Kita ini kan banyak kelebihan, ada Taman Nasional Sebangau, ada Bukit Tengkiling, ada lagi Sungai Merah, Sungai Hitam, Danau Merah, ada semua di Kalimantan Tengah. Ada Tanjung Puting, pantai ada di ujung Pandaran, yang bagus. Sampit Surian itu mau dijadikan apa? Kan harus berpikir Pak. Pak Guntur, diingat Pak Guntur, jangan lihat terus. Nah Pak Sekda, catat Pak Sekda. Dan iya juga, ini tugas Pak Sekda. Pak Sekda nggak gampang jadi Sekda, mengkoordinasikan semuanya ini Pak. Nah Bu Lilis, inflasi. Ingat itu Bu Lilis, laporan gubernur. Apakah ayam naik, daging naik, lapor berapa inflasinya. Apa deflasi? Turun harganya. Ini lapor beras, waktu Covid, lapor Pak.
supaya ada Satgas Pangan tuh turun, Bu Lis. Nah, urusan Pak Agus lagi. Expose, Pak. Ini tugasnya Pak Agus. Kan ada teman-teman wartawan media cetak Antara langganan, Kalteng Pos langganan, Langka Pos langganan, Metro TV. Masa iya sih kita nggak bisa seperti provinsi lain? Kadisub sama juga pengurukan Kupas Murung. Lakukan, Pak. Ya. Segera dan Pusda Pemengtingang itu. Pak Darli, Pak Dias, saya ingatkan, Udang Pename, klaster itu, kawasan di Sukamara. Jadikan. Terus Pak Darli juga PR yang di Barsel. Danau apa itu? Danau Sadar. Pak Darli aja nggak ingat danaunya. Danau Sadar. Itu untuk percontohan bibit-bibit ikan lokal. Termasuk yang di danau. Yang di mana Pak Sri? Yang danau itu? Danau Gatal. Iya. Danau Gatal. Udang, ikan lais, ikan-ikan lokal ini, Pak. Ikan-ikan sungai. Ini jangan sampai punah intinya. Cari tempatnya, Pak. Ikan-ikan gabus. Ini tugas Pak Darli, jangan cuma catat, awas nggak terencana ya. Main ancam aja Pak Salim Dirgannya. Enggak, Pak. Karena udah 2 kali, 2 periode juga jadi gubernur kan, Pak. 3 tahun, periode kedua 3 tahun setengah lagi. Jadi kalau main ancam juga nggak apa-apa. Dulu nggak sempat ngancam kalian. Kali ini nggak diancam, makanya saya kalah di Palangkaraya. Sekarang ancam aja supaya menang di Palangkaraya nanti. Tapi nggak jadi gubernur lagi saya, Pak. Bu Ina ya. Cuma Pak Rian aja yang saya tahu hari-hari ke tempat saya dan Bu Ina. Cuma sayang, almarhum meninggal dunia karena umur. Nah, Bu Narti, jangan pasif, bergerak. Suara akan mediap, Agus. Penyerapan beras food estate, umumkan. Jangan sampai food estate itu nanti brandingnya harusnya di Kalimantan Tengah, branding diambil oleh daerah lain, Bu. Buat itu bagus. Koordinasi Bu Narti, jangan pasif. Harus bergerak. Bu Narti udah sebagai pekerja keras dan luar biasa, saya hargai Bu Narti. Tapi Ibu Suara, Pak Agus kerjanya. Kominfo nggak gampang, Pak Agus. Makanya jangan sakit dan harus sehat. Tugas Pak Suti dan Bu Yayu menyehatkannya. Iya. Kalau kurang vitamin, beli vitamin untuk kepala-kepala dinas itu. Kalau mau vitamin mahal, beli yang mahal. Anggaran. Kan gitu, Pak. Supaya bapak-bapak sehat semuanya. Hari ini saya banyak energi karena saya suntik vaksin. Besar, jadi energi saya banyak, Pak. Nah, Pak Pen harus semangat tentang tambang. Lingkungan, tambang, ingat ya, tambang. Pak Pen. Amankan itu tambang. Sekali periksa, gabung dengan Pak Baru. Pak Baru, seperti kemarin kan, pernah nahan tongkang kan masih? Yuk kerjasama itu kalian. Cek sekali biar tambang itu dari pusat. Tahan sekali Das Berito. Suruh tongkang tambat semuanya. Periksa. Jangan-jangan karena pusat ngambil sekarang nggak pakai dokumen. Nggak bayar pajak, nggak bayar royalti, nggak bayar apa namanya? Apa kalau PNBP. bukan BNPB, itu kan anu nilainya. Nggak bayar apa namanya? Royalti yang nggak dibayar. Ujungnya kita terlena nanti kembali lagi kita cuma 500 miliar, 200 miliar 1 tahun, 300 miliar, 500 miliar. Hasil yang sudah kita gapai 2 triliun lebih ini, bandingkan dengan hasil yang ditangani oleh pusat. Nah, ini rekan-rekan media munculkan itu, Pak. Jangan sampai nanti pusat orang-orang tambang ini enak aja ngutang aja dia kepada pemerintah. Ini Covid lagi. Pemerintah butuh uang. Nah, ini juga harus kerja, Pak. Ini gara-gara Pak, booster vaksin. Nanti Pak Saharin Dolai juga boleh di booster untuk dites, Pak. Umur berapa Pak Saharin? 64. Orang 64 di booster aja, Pak. Coba fisiknya. Harus begitu, Pak.
Semua kadis, Bu Yoyo, booster mereka. Ya nggak apa-apa, libur 2 hari 3 hari, karena saya merasa 2 hari itu mudah dingin. Ya, biar mereka siap perang semuanya. Siap bekerja, kerja keras. Seperti saya hari ini kan ngomel jadinya ujungnya, karena kebanyakan energi. Banyak vitamin masuk. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk Kalteng, Pak. Kalian kalau gubernur udah gini, kalian tuh harus lebih semangat. Ya Pak Wagub ya. Dan Pak Wagub dan gubernurnya semangat, mereka nyoloyo-loyo. Ya di booster semuanya. Minta kepada Menkes, selain Nakes itu kita minta juga khusus. Ada berapa? Ada 54 orang, 54 orang di booster dulu. Supaya mereka bisa mendampingi ke lapangan, Pak. Supaya keselamatan mereka terjaga. Nah, begitu harus kompak, Pak. Pak Kadisdik buat perencanaan. Saya selalu pidatokan 8 sekolah unggulan. Menampung orang-orang miskin, Pak, yang tidak mampu bayar, yang dari pedalaman, atau kita tempatkan sekolah unggulan di kecamatan yang besar. Sebagai contoh, nanti bisa menampung orang-orang dari desa-desa yang tidak mampu. Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah. Ujungnya yang perempuan nikah muda, anaknya stunting. Ini stunting juga kita bahas. Bu Ina ya. Nah, stunting. Terus Bu Narti, beras apa untuk stunting itu? Beras? Jin. Nutrisi. Nutriging. Ya. Nah, beras ini untuk stunting ada 1000 hektar kita ya. Nah, ini umumkan di koran. Mbak, Kalimantan Tengah ada 1000 hektar untuk beras Nutriging untuk stunting khusus. Itu untuk stunting atau pas sebelum stunting? Coba. Ya. Biar kalau Pak Yuren nikah lagi anaknya nggak kena stunting, gitu loh. Yes, untuk anak-anak dan ibu hamil, Pak. Ibu hamil. Pak. Ya. Arahnya supaya nggak stunting nanti ke depannya. Ya, menekan angka stunting. Ya, karena Bu Yuren mau nikah lagi, Pak Yuren. Ya, Pak. 1000 hektar rata-rata per ton per hektar berapa? Untuk Beras. padi Nutrizing ini kebetulan profitasnya cukup tinggi, Pak. 5 tonan, Pak. 5 ton, berarti 1000 hektar berarti ada 50.000 ton ya. Ya. Dan kemarin sudah kita lakukan sosialisasi. Ya, kalau Pak Guntur nikah lagi kan. Nah, anaknya jangan, Pak Dias mau nikah lagi, anaknya jangan sampai kena stunting. Ini penting, kerjasama lintas tadi Bu Ina. Karena ada di Ibu ya kalau nggak salah. Di Ibu dia Pak stunting ini. Ada Bu Ina. Ya, termasuk kesehatan, semuanya harus kerja lintas. Ini diawasin, Mbak. Karena kita warning stunting ini. Jangan sampai anak-anak generasi kita ini bonus demografi namanya. Ya. Bonus demografi namanya. Ya. Nanti stunting semuanya. Berpikir kepintarnya kurang, kecerdasannya kurang, malas. Karena pendek kan. Tapi gubernurnya nggak stunting, bukan stunting. Karena dulu sering manulog, makanya gini ototnya besar, Pak. Nggak kalah dengan Pak Baru lah. Kalau berdua aja dengan Pak Baru di hutan masih berani tanding, Mbak. Jadi stunting ini harus kita perang bersama. Ada CSR Bank Kalteng, kerjasama memerangi stunting. Dan kabupaten-kabupaten. Kabupaten mana yang mau kerjasama, kabupaten mana tidak mau kerjasama, kasih surat peringatan bagi kabupaten yang tidak mau. Gitu Pak Sekda, laporin Pak Wagub. Nah, ini intinya tugas-tugas koordinasi, expose, Pak. Uang disiapkan, buat perencanaannya bagus. Kadishub, Pak Dedi, buat perencanaan yang saya sampaikan kemarin. Seluruh jalan, seluruh itu semuanya sudah pakai elektronik, Pak, digital. Jadi kalau ada maling, ada rampok, itu kelihatan nanti di STP. Dipasang di daerah yang rawan di pemukiman juga. Kasih contoh Palangkaraya dulu lah, Pak. Kita sendiri masuk ke kota Palangkaraya. Daerah-daerah sentra ekonomi, jalan, perempatan, pasang semuanya, Pak. Dan Bank Kalteng, di Bank Kalteng bisa terhubung. Nanti kelihatan di Pak Dias tidurkah kerja kelihatan. Nanti masuk ke dalam KOPD, Pak. Jadi saya dan Pak Wagub biarpun nggak kerja di kantor bisa lihat ini. Pak Nur Yakin ini kerjanya tidur nggak? Kita bisa lihat Pak Nur Yakin, lihat ini. Bisa melihat kalau skup luas, satu kantor, sayap timur, sayap utara, satu ruang kalian bisa dilihat lewat HP.
Ini zaman kita. Ini untuk efisiensi kerja. Makanya ada Bukalapak menggunakan ini, jual beli menggunakan ini, promosi menggunakan ini. Ini Bu Narti, Pak Darli harus aktif, Bu Lilis harus aktif.